Salam Sobat Baku Hantam. Balik lagi ke channel Hanataru dalam segmen review bersama gue Hanata, aktor sekaligus profesional action choreographer. Nah, malam ini kita akan ngebahas tentang film. Tapi sebelumnya, syaratnya di sini adalah kita harus saling baku hantam. Baku hantamnya gimana? Lihat kan? Nih, dihantam aja nih. Oke. Sebenarnya gue udah nggak sabar banget untuk nge-review film ini dari pertama kali gue nonton. Dan film ini, aduh, gimana ya ngomongnya, keren banget. Saking kerennya gue sampai bingung harus ngomong ini lebih cocok dibilang pembuka atau penutup film. Sobat Baku Hantam, kita akan membahas film yang lagi meledak di Netflix. Ya, Rurouni Kenshin The Beginning. Ini sebelum kita masuk, kita cek cuplikannya sebentar. 時代のため何時あなた方には死んでもらうそいつはどんな男だった？この達筋にこの人数人斬り抜刀斎だ Gimana? Seperti kataku sebelumnya, aku bingung menempatkan ini sebagai pembuka atau penutup film. Untuk Sobat Baku Hantam yang belum pernah atau sama sekali belum pernah nonton series film ini, film Rurouni Kenshin The Beginning ini, kalian bisa nonton duluan. Nah, untuk Sobat Baku Hantam yang sudah pernah nonton film ini berulang kali kayak gua, film ini jadikan penutup juga nggak masalah. Indah sekali. Keren. Berbeda dengan keempat film sebelumnya yang masih ramah sama anak-anak, film The Beginning ini sangat brutal. Kita akan melihat pada saat dia membuka adegannya itu sudah berdarah-darah, jadi akan banyak darah. Jadi genrenya itu sudah drama, action, violence, gore. Jadi hati-hati, ini tidak boleh ditonton oleh anak-anak ya. Lalu Sobat Baku Hantam, untuk alur cerita Rurouni Kenshin The Beginning ini sendiri bagaimana? Kalau menurut aku cerita ini sendiri tidak di esensi pentingnya tuh nggak dihilangin. Jadi aku sebagai fans fanatik dari seri Samurai X ini, bahkan sebelum di filmnya mengucapkan dialog itu, aku udah ngucapin duluan kayak bla 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 bla. Jadi nanti pas diucapin tuh langsung kayak wih, kena, langsung kayak euforia dalam hati habis nonton. Pokoknya gimana ya, buat Sobat Baku Hantam yang juga dulu pasti ngikutin dari komiknya, OVA-nya, sama pokoknya sampai berulang-ulang kali ngikutin, kalian pasti akan kayak, ini adalah dialog yang penting yang gak boleh dihilangkan. Kalau dihilangkan, unsur penting dari film ini pasti langsung rusak. Karena emang drama ini dimulai dari kalimat-kalimat tersebut. Kalau setuju, wah, lanjut! Pacing yang aku bilang termasuk agak lambat di film Rurouni Kenshin The Beginning ini. Kenapa agak lambat? Karena dia lebih mementingkan drama di film yang ini. Tapi ya jangan baku hantam melulu lah ya, kayak kita capek kalau nonton baku hantam jadi kayak pada saat kita nonton dramanya asik banget, pokoknya hantam. Film ini menceritakan bagaimana si legenda pembantai ini mendapat luka silang di pipi kirinya, lalu bagaimana dia bertemu dengan lawan-lawan di film-film yang sudah ada. Ini mereka menjahit film Rurouni Kenshin The Beginning ini dengan sangat rapi kalau aku bilang. Karena pada saat kita nonton kayak, oh iya nanti kesini, oh iya nanti kesini, nanti pokoknya jahitannya tuh rapi banget dah. Dan nggak cuma itu, bagaimana seorang Himura sampai bersumpah untuk tidak membunuh lagi akan dijelaskan di film ini. Shinsengumi, Serigala Mibu, Serigala Mibu yang kita tahu polisi dari era itu. Jadi kalau misalnya Shinsengumi itu termasuk salah satu polisi dari era Tokugawa, kalau nggak salah era itu masih Tokugawa ya. Jadi dia disebut sebagai Serigala Mibu Shinsengumi. Nah, sebagai leadnya ada Saito Hajime dan Okita Soji. Di trailernya sendiri sudah muncul Okita Soji, cuma berbeda dengan komiknya yang mirip Sojiro Seta. Okita Soji di sini dia botak tengah. Cuma kita gak usah pusingin dengan appearance dia, yang penting film ini gimana. Adegan Okita Soji dengan Himura pada saat mereka baku hantam gimana? Kalau menurut aku, mereka nekat. Gue akan spoil dikit. Mereka, Himura dan Okita Soji, adegan mereka lakukan one shot. Teknik one shot itu harus dilakukan oleh orang-orang profesional yang mendedikasikan dirinya untuk film itu. Gak bisa orang-orang asalan. Orang asal kalau ngelakuin one shot, kelar itu film. Terus hasilnya gimana one shot Himura sama Okita Soji? Amazing!
Aku pas nonton adegan itu yang bener-bener senyum-senyum sendiri, terus yang bener-bener kayak mereka jenius. Pas lihat adegan baku hantamnya tuh kayak wah gila ini sih luar biasa sih. Kalau kalian penasaran, kalian harus cek sendiri maksudnya apa. Ini beneran jenius, brilian. Selain adegan baku hantam Okita Soji dan Himura, ada satu lagi yang membuat aku bener-bener kayak ini sih keren banget mereka. Adegan pada saat Okita Soji melakukan jurus khas Shinsengumi, Hirazuki. Tusukan lurus beruntun yang diciptakan oleh petinggi Shinsengumi. Aku bingung petingginya siapa, Kondo atau Hijikata. Aku sampai sekarang masih bingung. Karena simpang siur banyak, ada yang ngomong Hijikata, ada yang ngomong Kondo. Tapi untuk Saito sendiri, dia akan melakukan stance biliarnya. Biliar. Enggak, itu namanya Gatotsu. Jadi Saito ini memvariasikan Hirazuki ke versi dia sendiri. Jadi kalau misalnya kita lihat, Hirazuki itu mungkin pegangannya seperti ini dan seperti ini ya. Itu seperti tusukan. Saito merubahnya menjadi tusukan. Lanjut, jadi setelah peristiwa di Ikeidaya, Himura akhirnya mengasingkan diri di gunung bersama Tomoe. Nah ini harusnya bukan spoiler sih ya, harusnya ini sudah ada di trailernya. Nah pada saat ini jadi mereka mengasingkan diri hidup bersama sampai dikira penduduk sekitar mereka adalah suami istri yang sah. Padahal kan itu bukan, kalau menurut komiknya bukan. Di sini mereka melakukan adegannya dengan bagus. Jadi adegan-adegan di komik, adegan-adegan di OVA dan animenya mereka aplikasikan di segmen ini. Dan ini benar-benar membuat mereka mendapatkan predikat the most romantic tale in Meiji era. Ditutup dengan Himura melawan keempat ksatria bayangan dari era Tokugawa atau yang disebut ninja dari Tokugawa. Mungkin mereka Oniwa Bansu deh. Tapi sobat baku hantam jangan berharap banyak, jangan berekspektasi banyak untuk final fight ini. Karena final fight ini tidak sebegitu megahnya ketimbang awal sama tengahnya. Jadi kalian pada saat mereka baku hantam gila-gilaan, enjoy. Sisanya nikmatin saja pokoknya. Jangan berekspektasi tinggi deh pokoknya di final fight. Karena mereka tidak membuat adegan final ini semegah sebelum-sebelumnya, semegah filmnya yang ketiga. Jadi film ini benar-benar menceritakan bagaimana kisah seorang Himura dan bagaimana keromantisan seorang Himura yang terkenal sebagai seorang pembantai. Ternyata seorang pembantai pun punya hati. Nah, cukup sekian sobat baku hantam. Aku ngomongnya udah kebanyakan saking bersemangatnya, terus ngomongnya cepet, ngebut kayak pakai nos. Di luar semua itu, adegan baku hantamnya top. Nih jempol sampai ke kamera, top. Mantap, pokoknya ciamik, amazing, apapun itu aku sebutin semua, top. Jadi kalau untuk aku sendiri rating baku hantamnya top. Itu 5/5. 10/10. Perfect. Genius, brilliant, fresh banget. Bahkan aduh gimana ya, aku bener-bener gak kepikiran ada gerakan yang seperti itu bener-bener fresh banget dan bisa dilakukan gitu loh. Ternyata bisa dilakukan. Tapi kalau aku bilang itu mungkin bisa dilakukan karena support dari orang-orang yang bisa melakukannya. Untuk overall film aku kasih 4,5 dari 5. Cukup sangat tinggi sih sudah, karena itu aku mencakup semua. Mungkin ada ketidakpuasan dari hati aku sendiri karena filmnya terlalu singkat dan endingnya tidak terlalu megah. Buat sobat baku hantam yang penasaran banget ingin nonton film ini di mana, tentu saja di Netflix. Gampang, di Netflix banyak, kalian bisa nonton 5 filmnya sekaligus dalam satu malam kalau kalian kuat. Kalau di total 10 jam nonton tuh. Ingat, nggak boleh ngebajak. Kalau ngebajak, gue sumpahin susah boker kalian. Buat sobat baku hantam yang ingin sekali filmnya aku review yang sudah ditonton maupun yang belum ditonton, aku akan review. Jadi aku akan nonton yang kalian tonton. Kalian tinggalin aja judul dari film itu di comment section. Sekian dari aku sobat baku hantam. Aku sangat excited banget bisa mereview film yang sangat spektakuler untuk abad ini. Iya abad ini. Jangan lupa subscribe, like, dan ingat, kalau misalnya Himura itu gurunya kan Sojiro Hiko, dia itu bijak banget dan dia berbagi ilmu terakhirnya kepada Himura. Jadi untuk sobat baku hantam, jangan lupa share,